Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfani bin Sabari dengan NIM C1C022066 dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kerja saya dalam membentuk tugas PPH pasal 24 dan PPH pasal 25 di mana tugas tersebut merupakan mata kuliah dari pekerja kedua dan diampu oleh Bapak Dr. Widumi Eka Putra. Oke, langsung saja. Untuk rumusan masalahnya terdapat 8, yaitu yang pertama, pengertian PPh pasal 24, perhitungan batas maksimum kredit pajak, perubahan besarnya penghasilan dari luar negeri, cara melaksanakan kredit pajak luar negeri. Yang kelima, pengertian PPh pasal 25. Yang keenam, tarif PPh pasal 25. 7, cara perhitungan besarnya PPh pasal 25. Dan yang terakhir, yang delapan, yaitu perhitungan PPh pasal 25 atas angsuran orang pribadi dan badan. Kita masuk yang pertama yaitu PPh pasal 24. Apa sih PPh pasal 24 itu? Menurut Mardiasmo tahun 2019, PPh pasal 24 atau pajak penghasilan pasal 24 merupakan pajak yang mengatur tentang hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi utang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Untuk yang kedua, perhitungan batas maksimum kredit pajak. Batas maksimum kredit pajak ada 3, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya. Negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan berada. Kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak negara tempat pihak yang bayar berada. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak negara tempat harga tersebut berada. Untuk contoh, untuk contoh yang pertama, yaitu PT Cemara memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2016 sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari luar negeri sebesar 5 miliar dengan tarif pajak 40%. Untuk kedua, penghasilan usaha di Indonesia sebesar 44 miliar. Maka jawabnya maka jumlah penghasilan itu adalah 5 miliar ditambah 4 miliar sama dengan 9 miliar. Untuk batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari 3 unsur tersebut. Yang pertama, PPh terutang atau dibayar di luar negeri adalah 40% dikalikan 5 miliar sama dengan 2 miliar. Yang kedua, 5 miliar dibagi 9 miliar dikali 2 miliar 250 ribu sama dengan 1 miliar 250 ribu. Untuk PPh terutang, menurut tarif PPh pasal 17 sama dengan 9 miliar dikali 25% sama dengan 2 miliar 250 juta. Jadi 2 miliar 250 miliar ini didapatkan dari PPh terutang, yaitu 25% dari 9 miliar. Dengan demikian, kredit pajak yang diperkenankan adalah pada poin kedua, yaitu 1 miliar 250 ribu rupiah. Batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara. Contoh, PT Diaswati memperoleh penghasilan itu dalam tahun 2015 sebagai berikut. Di negara A memperoleh laba 2 miliar dengan tarif pajak 35% dan di negara B memperoleh laba 1 miliar dengan tarif pajak 2 miliar 20% sama dengan 200 juta. Untuk yang ketiga, penghasilan usaha di Indonesia sama dengan 5 miliar. Untuk jawabnya, perhitungan kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut. Penghasilan luar negeri, laba negara A 2 miliar ditambah laba negara B 1 miliar sama dengan jumlah penghasilan luar negeri sama dengan 3 miliar rupiah. Untuk kedua, penghasilan dalam negeri itu 5 miliar. Yang ketiga, jumlah penghasilan neto atau PKP 3 miliar ditambah 5 miliar sama dengan 8 miliar. Untuk PPh terutang pasal 17 sama dengan 25% dari 8 miliar sama dengan 2 miliar rupiah. Yang kelima, batas maksimum kredit pajak untuk masing-masing negara adalah untuk negara A 2 miliar dibagi 8 miliar kali 2 miliar sama dengan 500 juta. Pajak terutang di negara A sebesar 700 juta, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah 500 juta.
Untuk negara B sama dengan 1 miliar dibagi 8 miliar dikali 2 miliar sama dengan 250 juta. Pajak terutang di negara B sebesar 2 miliar, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah 250 juta. Untuk yang keenam, yaitu jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkirakan adalah 5 miliar tambah 250 jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkirakan adalah 500 juta ditambah 250 juta sama dengan 750 juta rupiah. Perubahan besarnya penghasilan di luar negeri. Menurut Madiasmo, dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT tahunan untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Karena pembetulan tersebut menyebabkan PPh kurang dibayar, maka atas kekurangan tersebut tidak dikenakan sanksi bunga. Sementara itu, apabila pembetulan tersebut menyebabkan PPh lebih dibayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Cara melaksanakan kredit pajak luar negeri. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak terutang atau dibayar di luar negeri, untuk wajib pajak menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan diri. Yang pertama, laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Dan yang ketiga, dokumen pembayaran di pajak di luar negeri. Penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Kita masuk ke yang kedua, pokok penghasilan kedua, yaitu PPh pasal 25. Menurut Mardiasmo, pajak penghasilan 25 adalah pajak yang mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulan yang harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilaksanakan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Sayang sekali. Untuk tarif PPh pasal 25, terdapat dua jenis pembayaran. Angsuran PPh 25 untuk wajib pajak orang pribadi, yaitu wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu (WPOPPT), yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT adalah 0,75% dari omset bulanan setiap masing-masing tempat usaha. Untuk yang kedua, wajib pajak orang pribadi dan pengusaha tertentu (WPOPSPT), yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 OPSPT penghasilan kena pajak dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A UU PPh 12. Tarif 17 1 huruf A UU PPh adalah yang pertama 0,50%, 0 sampai 50 juta 5%, 50 juta sama dengan 250 juta sama 15%, dan 250 juta sampai 500 juta 225%, di atas 500 juta sama dengan 30%. Ini untuk tarif PPh tahun 2000 sebelum ada UU HPP, yaitu harmonisasi peraturan perpajakan, di mana terdapat perubahan yaitu 0 sampai 50 0 sampai 60 juta dikenakan 5%, 60 sampai 250 juta dikenakan 15%, 250 juta sama dengan 500 juta dikenakan 25%, dan 500 juta sampai 5 miliar dikenakan 30%, dan di atas 30% dikenakan tarif pajak sebesar 35%. Jadi tarif tersebut sudah dijelaskan pada video yang pertama, yaitu tentang tarif PPh pasal 21 atau penghasilan kena pajak 21. Jadi terdapat perubahan di mana terdapat pada tarif yang pertama, yaitu RP 0 sampai 60 juta, ya bukan 50 juta. Ini masih tarif yang lama. Untuk tarif yang baru sampai 60 juta dikenakan 5%, dan yang baru 500 juta sampai 5 miliar dikenakan 30%, dan yang terakhir yaitu di atas 5 miliar dikenakan sebesar 35%. Untuk tarif pajak yang terbaru menurut UU HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kita lanjut ke pembahasan pembayaran angsuran PPh 25 untuk wajib pajak badan, yaitu penghasilan kena pajak dikali 25%.
Cara perhitungan besarnya PPh pasal 25. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan pajak tahun pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pajak penghasilannya dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 UU PPh serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 UU PPh. Untuk yang kedua, pajak penghasilannya dibayar atau terutang di luar negeri yang mulai dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 24 UU PPh. Dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Untuk perhitungan PPh pasal 25 atas angsuran orang pribadi dan badan. Contoh yang pertama itu jumlah pajak penghasilan tuan bernama terutang sesuai dengan PSPT tahunan PPh 2014 sebesar 50 juta. Jumlah kredit pajak tuan bernama pada tahun 2014 adalah Rp21.500.000 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, PPh pasal 21 10 juta, PPh pasal 22 5 juta, PPh pasal 23 3 juta, PPh pasal 24 sama dengan 3 juta. Berapa besarnya angsuran PPh pasal 5 untuk tahun 2015? Untuk PPh terutang 2015 50 juta, kredit pajaknya pasal 21 10 juta, pasal 22 5 juta, pasal 23 3 juta, pasal 24 3 juta 500. Untuk jumlah kredit pajak sama dengan 21 juta 500, maka dasar perhitungan PPh pasal 25 untuk 2015 adalah 28 juta 500 ribu ya. Besarnya PPh pasal 25 per bulan sama dengan 8 juta 500 ribu dibagi 12 sama dengan 2 juta 375 ribu. Jadi tuan bernama harus membayar sendiri angsuran PPh pasal 5 setiap bulan pada tahun 2015 mulai masa Maret sebesar 2 juta 375 ribu rupiah. Untuk yang kedua yaitu PT Sarana Indah terdaftar sebagai wajib pajak sejak 1 Februari 2015. Peredaran bruto menurut pembukuan dalam Februari 2015 adalah sebesar 200 juta dan dikurangi dengan biaya diperkirakan sehingga menghasilkan penghasilan itu sebesar 60 juta. Besarnya PPh pasal 25 untuk masa Februari 2015 yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama, penghasilan itu Februari sama dengan 60 juta, penghasilan itu yang disetahunkan 720 juta, maka PPh terutang 25% dari 720 juta sama dengan 180 juta, maka besarnya PPh pasal 25 PT Sarana Indah tahun 2015 sama dengan 180 juta dibagi 12 sama dengan 15 juta per bulannya. Untuk kesimpulannya yaitu PPh pasal 24 merupakan pajak yang mengatur tentang hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Pajak penghasilan pasal 25 adalah pajak yang mengatur tentang perhitungan besar angsuran bulan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam 1 tahun berjalan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.